Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para santri semuanya, para hamba Allah, yang semoga kita senantiasa diberikan hidayah taufiknya oleh Allah, dan kita senantiasa diberikan pertolongan, keikhlasan, kesabaran dan kekuatan untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga kita sangat berharap memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab yakin dan tawakal. Hadis yang terakhir, hadis nomor urut yang ke-11. Hadis nomor urut yang ke-11 dari bab yakin dan tawakal. Ya, hadis yang terakhir, ya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang semoga Allah meridhoinya, qala, sahabat Anas berkata, menceritakan, ya, kana akhwan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang kakak beradik gitu ya, saudara, ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pada zaman Nabi ada dua adik, kakak adik, saudara, ya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun yang pertama, saudara yang pertama, entah itu kakaknya atau adiknya, enggak ini ya disebutkan, pokoknya salah satunya, ya. Wa kana ahaduhuma, dan salah satunya ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi, senantiasa datang kepada Nabi dalam rangka apa? Menuntut ilmu. Ya. Salah satunya istiqomah rutin, rajin mendatangi majelis ilmu. Ya, nuntut ilmu kepada Nabi. Ini yang satu. Wa kana wal akhar, ammal akhar, wal akhar yahtarif. Dan adapun saudara yang satu lagi, ya, kan dua, yang satu istiqomah nuntut ilmu, kata sahabat Anas bin Malik. Yang satu lagi yahtarif, istiqomah bekerja, ya, atau dia bekerja, ya. Yang satu nuntut ilmu, yang satu bekerja. Jadi saudara
Yang satu nuntut ilmu rajin, yang satu bekerja. Ya. Fasyakal muhtarif akhahu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaranya yang bekerja ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaranya yang bekerja ini mengadukan tentang saudaranya yang tidak bekerja, yang malah nuntut ilmu, nggak kerja, nggak ikut kerja, padahal biaya hidup mungkin semakin berat, biaya hidup mungkin semakin mahal, dan seterusnya. Maka saudaranya yang rajin bekerja ini ngadu kepada Nabi, ya, tentang saudaranya yang tidak bekerja, nuntut ilmu. Faqala, kemudian ketika Nabi mendapat aduan dari saudaranya yang bekerja tadi tentang saudaranya yang nuntut ilmu tadi, maka Nabi mengatakan la'alla turzaku bihi. Ya, la'alla turzaku bihi. Barangkali engkau diberikan rezeki karena saudaramu yang nuntut ilmu. Coba bayangkan. Ya. Barangkali engkau diberi rezeki karena saudaramu yang nuntut ilmu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, orang-orang yang istiqomah menuntut ilmu syar'i, dia harus yakin. Dia harus apa? Yakin. Seperti kalian mondok, nuntut ilmu di sini, nuntut ilmu agama, fokus menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan hadis, ya, mempelajari hadis, belajar tauhid, belajar fikih, belajar tafsir, ilmu agama ini. Maka apa? Pasti akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kamu tidak bekerja. Tapi apa? Dari orang-orang yang mereka menanggung kalian. Bapak kita. Nah, kalau di sini apa? Saudaranya, kakaknya. Mungkin adanya nuntut ilmu, maka apa? Kakaknya dimudahkan dalam mencari rezeki. Karena apa? Karena dia menanggung adiknya yang sedang nuntut ilmu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyebab datangnya rezeki adalah apa? Dengan cara apa? Membiayai orang-orang yang nuntut ilmu. Maka di sini ini sebagai motivasi bagi kita semuanya yang menuntut ilmu agama, jangan pernah ragu, ya, jangan pernah ragu sedikit pun terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terkadang banyak orang yang mengatakan, lulusan pondok mau jadi apa? Kalau kamu mondok besok mau jadi apa? Kerja apa? Mendingan jadi ini, sekolah di sini, SMK, mendingan kamu latihan ini kursus, terus ke sana kemari, kerantauan, dapat uang, bangun rumah, dan seterusnya. Ini hal-hal yang silakan, dibolehkan, wajar saja. Ya. Tapi nuntut ilmu agama, ini merupakan kewajiban. Maka jangan sampai ragu sedikit pun. Nanti kalau saya keluar dari pondok mau jadi apa? Enggak ada. Yakin kepada Allah. Allah yang menjamin rezeki orang-orang yang istiqomah nuntut ilmu syar'i. Ya. Allah yang akan jamin. Jangan sampai takut sedikit pun. Ya. Nanti kalau kamu mondok mau jadi apa? Bingung. Oh, enggak ada kata bingung. Orang yang nuntut ilmu syar'i, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, selama di pondok saja dicukupi oleh Allah, apalagi nanti ketika di luar pondok. Ya enggak? Sudah lulus, Allah akan cukupi. Dari berbagai jalan, dari berbagai arah, Allah akan mencukupi kebutuhan orang-orang yang istiqomah
menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana hadis ini. Maka datang saudaranya yang bekerja ngadu, wahai Rasul, kalau seandainya kita kerja bareng-bareng kan kebutuhan semakin bisa dicukupi. Kemudian ya sekarang apa-apa mahal dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, la'alla turzaku bihi. Barangkali kamu dapat rezeki, barangkali sekarang kamu dikasih rezeki, dikasih pekerjaan, dimudahkan rezekinya kamu. Kenapa? Karena kamu sedang menanggung saudaramu yang sedang apa? Nuntut ilmu. Dan ini banyak fakta. Ada kakaknya yang rajin bekerja, untuk apa? Menghidupi adik-adiknya. Karena apa? Bapak ibunya sudah meninggal dunia. Kemudian apa? Kakaknya yang pertama dia harus bekerja keras untuk menghidupi adik-adiknya. Bahkan apa? Untuk membiayai sekolah adik-adiknya. Ternyata apa? Dicukupi oleh Allah. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika bapak ibunya sudah meninggal atau bapaknya sudah meninggal, tidak ada yang mencari nafkah, maka kakak yang pertama bertanggung jawab. Menghidupi, mencari nafkah untuk adik-adiknya dan ibunya. Dan apa? Mensekolahkannya. Dan ini terjadi banyak. Secara fakta realita. Dan semuanya mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita semuanya masih ada orang tua. Masih ada seorang bapak. Masih ada orang-orang yang menyayangi kita. Pasti orang tua akan berusaha sedemikian rupa untuk bagaimana mencukupi kebutuhan anak-anaknya, terutama mencukupi kebutuhan terkait masalah pendidikan, apalagi terkait masalah dalam rangka mondok, nuntut ilmu syar'i, ilmu agama, ya. Maka pasti Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan kelapangan rezeki. Itu pasti janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi, jangan-jangan kamu dapat rezeki karena saudaramu menuntut ilmu, ya. Jadi jangan pernah menganggap sombong. Ini saya dapat rezeki kan karena saya kerja keras. Enggak. Kita dapat rezeki itu karena Allah yang ngasih. Kalau Allah nggak ngasih, nggak dapat rezeki. Kita dapat rezeki karena kita ikhtiar, ya ikhtiar. Tapi kalau Allah nggak ngasih, nggak dapat. Ya, sehebat apapun ikhtiar kita, kalau Allah tidak mengasih, tidak memberikan rezeki, atau kita ikhtiar kita begitu besarnya, kadang dapat rezeki kecil. Sudah kerja keras, tapi rezekinya kecil. Namun ada orang yang kerja kerasnya sedikit saja, ikhtiarnya sedikit, tidak terlalu capek, hanya mungkin otak-atik sana sini, tapi rezekinya gede, bayarannya gede. Ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jangan pernah menganggap bahwasanya saya rezeki kan saya cerdas, saya kan punya kekuatan, saya punya keahlian, skill. Itu kan hanya wasilah dan itu semua rezeki dari Allah. Skill rezeki dari Allah, kecerdasan juga rezeki dari Allah. Ya, hanya sebagai wasilah untuk mendapatkan rezeki yang lain dari Allah, yaitu berupa karunia harta. Ya. Maka tolong perhatikan, kamu di sini harus bertanggung jawab, jangan sampai berkhianat kepada kedua orang tua yang telah mencukupi segala kebutuhan. Jajan, segala macam kebutuhan. Ya, dan orang-orang para muhsinin, muhsinat, para donatur. Ini yang telah mencukupi. Ya, sebagian. Itu. Tolong doakan orang tua, doakan juga para donatur yang mereka istiqomah, ya, terus mensupport, mendukung segala program dan kebutuhan dari kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka. Semoga Allah mudahkan hajat mereka, lancarkan segala urusan dunia, hajat hidup dunia akhirat mereka semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa hamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.